Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifalukum? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ya, khair. Eh, ada yang udah sampai Kairo di sini? Atau masih di Indo semua? Di Indo masih Sidinda. Kenapa Mukoyatnya belum turun ya? Mukoyat sama Iswatan Tansik. Iya, belum. Biasanya paling lambat sih bulan Desember ya. Soalnya tahun kemarin juga paling lambat Desember. Mudah-mudahan lancar deh. Ayo, qabla an nabda ta'ala hayya bina nad'u di solatina fi kulli umur wal imtiyazina fi imtihan hazisana wajatir min wali syuri sudurina wali tesiri kuli umrina khususon ila ruhi ummi khususon ila ruhi musannif hadzal kitab wa ma'alfiya lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai mukaddimah dari tari sunnah. Nah, kenapa di Fakultas Usuluddin itu dipelajari tari sunnah? Yaitu untuk melengkapi tentang ya konsep Usuluddin itu sendiri. Karena selain mempelajari konsep-konsep atau kaidah-kaidah Quran dan Sunnah, juga harus dipelajari tentang tarikhnya, baik itu sejarah dari Qurannya atau sejarah dari Sunnahnya. Nah, sejarah Quran itu sendiri bakal dipelajari di tingkat dua. Termin pertama itu ada Jamul Quran. Nah, tentang pengumpulan Quran dimulai sejak zaman Nabi sampai zamannya Utsman. Nah, itu sejarah Quran tuh. Sedangkan sunnahnya itu belum dibahas. Makanya di Fakultas Surdin dipelajarilah tari sunnah ini gitu, untuk mempelajari sejarah sunnah. Itu khusus ada di Fakultas Surdin aja gitu, yang tari sunnah sama ulumul Quran. Ya, itu balik lagi ke PC-nya Fakultas Surdin. Nah, nanti kalau kalian udah sampai di Kairo itu di sebelum tangga bakal ada tulisan visi misi Fakultas Surdin. Nah, visinya itu untuk mewujudkan alumni yang bisa membela Quran dan Sunnah, ya, akidah agama. Salah satunya dengan cara mempelajari tarikh Sunnah ini gitu. Soalnya dipelajari subat-subat juga gitu, kesesatan orang-orang ateis dan orientalis dan juga jawaban-jawabannya. Nah, ini pembahasan pertama tentang Muqaddimah. 15 awal ada mana sunnah, kemudian sunnah nabawiyah, kemudian manzilah sunnah, kemudian sunnah nabawiyah mubayyinatun lil Quran Karim. Yang 15 awal mana sunnah lugatan istilahan gitu. Sunnah fil lugah thariqatun at-thariqatu hasanah gitu. Nah, sunnah dalam bahasa artinya jalan hidup yang baik. Karena setan atau jalan hidup yang buruk gitu. Atau bisa juga dibilang kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk gitu. Sebagaimana ucapan Nabi, Mansun mansanna sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah gitu. Jadi barang siapa yang membuat kebiasaan baru gitu, sunnah yang baru, yang sunnah hasanah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala yang amila biha melakukannya sampai hari kiamat. Waman sanna sannatan waman sanna sunnatan sayiatan fa alaihi wizruha gitu. Kebalikannya juga, barang siapa yang membuat sunnah atau kebiasaan yang buruk, maka orang yang akan mendapatkan wizru, beban dosa. Wa wizru man amila biha dan juga beban dosa yang melakukannya sampai hari kiamat. Ini asal kata sunnah sendiri sudah disebutkan oleh Nabi di hadis ini. Wa amma idza utikot fisar. Nah, kalau misalnya yang dimaksud sunnah dalam syariat, fa inna ma yuradu biha ma amara bin nabi.
Sunnah itu suatu yang dimaksudnya di sini adalah segala yang diperintahkan oleh Nabi, wanaan dan yang dan yang dilarang oleh Nabi, wanadaba ilaihi dan yang dianjurkan olehnya berupa qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan Nabi, mimma lam nuntik bil kitab aziz, berupa perkara yang belum dibicarakan oleh Al-Qur'an, itu kitab aziz ini. Walihada yuqalu fi adati syar'i al-kitab wa sunnah. Nah, karena perkara ini disebut juga dalam dalil-dalil agama, dalil-dalil syariat itu kitab dan sunnah, yaitu Quran dan hadis. Intinya dalam syariat, sunnah itu artinya segala sesuatu yang diperintah Nabi, dilarang oleh Nabi, dan yang dianjurkan oleh Nabi berupa perbuatan dan ucapannya. Yaitu khususnya sesuatu yang belum dibahas oleh Al-Quran. Dan sunnah filisani ahli syar'i. Menurut pendapat ahli syariat atau ahli agama. Yakhtalifu mana sunnah inda ahli syar'i hasba ikhtilafi takhususatihim. Jadi berbeda pendapat mengenai makna sunnah, yaitu pendapatnya ahli agama, ahli syariat, berdasarkan perbedaan takhusus atau ya khususan ilmu mereka gitu. Pemisalan ulama usul fiqh unu bil bahsi an adillatil syariah. Contohnya kalau ulama usul fikih itu telah menentukan makna dari sunnah adalah pembahasan mengenai dalil-dalil syariat. Baik nama unu baik nama unu ulama al hadis binakli ma udifa ila nabi. Sedangkan telah ditentukan oleh ulama hadis yang dimaksud dengan sunnah itu suatu yang disampaikan dan dinisbatkan kepada nabi gitu. Waunya ulama ul fikih bil bahasan al ahkami syariah min fardin wa wajibin wa mandub wa haram. Dan telah ditentukan makna dari sunnah menurut ulama fikih yaitu pembahasan mengenai hukum syariah baik wajib, fardu, sunnah, haram, makruh, wa mal mutasadirun lu'az, para tokoh yang menonjol dalam peringatan atau nasihat gitu. Wal irsyad dan ya, petunjuk faqad unu mereka telah menentukan makna dari sunnah ma amara bisyar, suatu yang diperintah oleh syariat au nuhi anu atau yang dilarang oleh oleh syariat gitu. Lidzalika ikhtalafal murad min lafzi sunnah indahum. Karena itulah banyak sekali perbedaan makna dari lafaz sunnah. Nah, berdasarkan ilmu yang ditekuni oleh ulama tersebut. Fa'amma ulama hadis yuriduna fi sunnah ala mazhab al-jumhur. Sedangkan eh, yang dimaksud sunnah oleh para ulama hadis sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas ulama ini. Nah, ini tarifnya ya. Tarif sunnah menurut ahli hadis. Aqwalun nabi wa af'alna ya aqwalun nabi wa af'aluhu wa takriruhu wa sifatu al khulqiyah wal khilqiyah. Sabda-sabda nabi, perbuatan-perbuatan nabi, ketetapan atau diamnya nabi, sifatnya nabi yang khulqiyah, akhlak, khilqiyah, fisik yang di luar. Wasiruhu dan perjalanan hidupnya, wa magozi dan peperangannya, wa ba'du akhbari dan sebagian kabar nabi qabal ba'as. Qabal ba'atsati ya sebelum diutus menjadi rasul. Mislu tahannusi fi ghori Hiro. Sebagaimana beliau mendiri di Gua Hiro, bertanus atau beruzlah di Gua Hiro. Wa mislu husni siroti dan seperti ya kebaikan perjalanan hidupnya. Nah, itu tarif dari sunnah menurut eh tarif dari sunnah Nabi menurut ahli hadis gitu. Dari aqwalun Nabi, afalu takrirtuhu sampai wabadu akhbari qoblal ba'asati. Begitu. Ya, intinya segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi, baik sifat yang fisik dan yang akhlak. Kenapa kita harus mempelajari sunnah? Nah, jawabannya sini, annal hala istafadu minha makan alai min karim akhlak. Karena perkara-perkara tari sunnah ini atau sunnah ini, yustafadu itu dapat diambil faedahnya minha dari sunnah ini maka alai min karim akhlak. Segala sesuatu
dari Nabi yang berupa kemuliaan akhlaknya, wa mahasin af'al dan kebaikan perbuatannya, wa ma ila zalika min sifatul khair dan juga segala sifat beliau yang baik, wa husnul khuluq dan juga sifat ya akhlak baik beliau. Famislu zalika yuntafa'u fi isbati nubuwati kasiron. Sehingga dengan kita mengetahui segala kebaikannya itu dapat berfaedah dalam mengisbat atau menetapkan kenubuatan atau bukti kenabian Nabi. Kasiron dengan dalil yang banyak. Kama hasola min Hirkil fi hadis masyhur sebagaimana dihasilkan perkara ini oleh Heraklius atau Raja Romawi dalam hadis yang masyhur. Jadi fungsi dari kita mempelajari sunnah itu ada dua, yaitu untuk kita mengambil faedah dari sunnah itu dengan kita mencontoh akhlak-akhlak Nabi dan perbuatan-perbuatan Nabi, dan kedua agar kita mengisbat atau menetapkan kenabian Nabi Muhammad dengan hadis-hadis tersebut, dengan sifat-sifat beliau, dengan akhlak-akhlak beliau. Nah, karena sifat-sifat dan akhlak inilah yang jadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Nabi itu adalah Nabi gitu. Sebagaimana Heraklius yang mengakui sifat-sifat Nabi itu ada di dalam Nabi Muhammad. Wa sunnah bihadzal mana muradifu dil hadis nabawi. Jadi sunnah ini secara makna itu sama dengan hadis nabawi indahu menurut ahli hadis. Jadi intinya baik sunnah dan hadis kata kalau kata ahli hadis itu sama maknanya. Lanjut ke pembahasan kedua. Bab susani as-sunnatun nabawiyah al-musyarrifah min wahyi. Sunnatun nabawiyah bil manasabik ma sabata anin nabi min qaulin aw fi'lin. Jadi sunnah sebagaimana makna yang sebelumnya adalah segala sesuatu yang ditetapkan dari nabi berupa ucapan, perbuatan, atau takririn atau ketetapan atau diamnya beliau. Ia ahadu kismail wahyi al-ilahi adalah salah satu dari dua bagian wahyu Tuhan. Allazi nuzila bi Jibril al-Amin yang diturunkan oleh malaikat Jibril ala qalbin Nabil Karim kepada hati Nabi. Wal qismul awal min wahyi wal Qur'anul Karim. Bagian pertama dari wahyu itu adalah Quran. Tasunatun nabawiyah wahyun min Allah Ta'ala. Begitu juga sunnah Nabi adalah wahyu dari Allah. Nah, sebelumnya di ulum Quran kita telah membahas mengenai wahyu. Wahyu itu ada dua. Wahyu yang dia berupa lafaz dan makna. Nah, itu adalah Al-Quran. Ada juga wahyu yang hanya maknanya saja, tidak ada lafaznya. Nah, itu adalah sunnahnya Nabi, hadisnya Nabi. Bizalika nataqal kitabul aziz. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi hadisnya Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Wa bizalika ja'at sunnatun nafsuha. Jadi datanglah sunnah ini dengan sendirinya. Faqad ruya anil Miqdar bin Ma'di Qarib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu anhu qol ala inni utitul kitab wa mislahu mahu. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Mikdam bahwasanya Nabi bersabda, bukankah aku ini telah diberikan sebuah kitab yaitu Quran dan yang semisalnya yaitu sunnah atau hadis gitu. Jadi di hadis ini Nabi terang-terangan menyebutkan bahwasanya sunnah Nabi ini atau hadis Nabi ini adalah hukum yang setara dengan Quran gitu. Derajat yang kedua setelah sunnah. Derajat yang kedua setelah Quran gitu. Kemudian lanjut pembahasan ketiga. Manzilatus sunnatun nabawiyah fidin. Posisi sunnah Nabi dalam agama. Yang pertama, wujubut ittiba'iha wa tahdhiru wa tahdziru mukhalafatiha. Kita wajib mengikuti hadis Nabi dan mewaspadai dari menyelisihi hadis tersebut. As-sunnatun nabawiyah wahyu minallahi ta'ala ila Nabi Muhammadin wa hiya aslun usludin wa ruknun fi binahi al-qawim.
Nah, karena sunnah itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad dan jadi pokok dari pokok-pokok agama dan menjadi pondasi dalam bangunan yang kuat ini, yajib ittiba'uha. Kita wajib mengikutinya. Wa tahrimu khilafatiha juga kita haram untuk menyelisihi hadis Nabi. Ala zalika ajma muslimun sesuai dengan ijmanya orang muslim. Wa tadafaratil ayat dan telah terkumpul ayat-ayat ala wajin pada hal tersebut. La yada majal syak yang tidak meninggalkan sedikit pun ruang untuk me, apa, meragukan wahyu atau sunnah itu, sunnah Nabi Muhammad sebagai pokok agama. Nah, jadi kenapa kita wajib mengikuti sunnah Nabi? Itu karena dia sebagai wahyu dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm dan ayat-ayat yang lainnya juga sesuai dengan hadis Nabi sendiri. Bahwasanya Nabi itu pernah bersabda, ma atakum fatabihu. Jadi apa yang datang pada kalian berupa hadis Nabi itu harus diikuti gitu. Dan apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Nabi maka harus dijauhi larangan tersebut. Juga sesuai dengan ijma para ulama bahwasanya hadis tersebut harus diikuti gitu. Dan kita dilarang untuk menyelisih hadis tersebut atau menentang hadis tersebut. Yang kedua, uzrul a'immah fi tarkil amal badil hadis. Alasan beberapa ulama atau imam yang meninggalkan amal pada sebagian hadis wa annahu la ya'idu ta'nan, tetapi itu tidak terhitung sebagai celaan atau hinaan minhum bagi mereka fi sunnah dalam ya sunnah ini. Jadi ada beberapa imam imam mujtahid gitu yang sudah membuat mazhab atau yang dijadikan rujukan sebagaimana sahabat tabiin dan tabiin tabiin itu mereka melakukan perkara-perkara yang menyelisih atau berbeda dengan sunnah Nabi. Contohnya kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali itu beliau tidak menikah. Nah, oleh orang-orang yang masih sedikit ilmu agamanya, dianggap Imam Ghazali itu tidak paham sunnah gitu. Mereka menganggap Imam Ghazali itu tidak mengikuti sunnah Nabi karena tidak mau menikah gitu. Nah, dijelaskan di sini. Kalau dia kulu qail, qaratu anna sunnah binauiha al mutawatir min awal had. Jadi ada orang yang berkata ini adalah orang yang menyerang para imam tersebut, baik itu Wahabi, baik itu ateis ataupun orang kafir. Nah, kita sudah menentukan bahwasanya sunnah itu ada dua macam, yaitu mutawatir dan ahad. Wajib ittiba'uha wa tajuzu mukhalafatiha. Yang kita wajib mengikutinya dan tidak boleh menyelisihi atau bertentangan dengan sunnah tersebut. Walakinnana nara katsiran min a'immatil mustahidin ya'malu fi badil masail ala khilafi ma ja'at bil hadis. Tapi kita melihat banyak sekali para imam mustahid itu melakukan eh, suatu perkara-perkara yang khilaf yang berbeda dengan suatu yang datang dari hadis gitu. Nah, ini pendapat yang salah gitu. Nah, ini diungkapkan tadi oleh ateis ataupun yang semacamnya. Bahwasanya ada ahli agama yaitu imam-imam terdahulu, imam-imam mazhab dan imam-imam ilmu lainnya yang mereka menyelisih sunnah, yang tidak melakukan sunnah Nabi. Nah, dijawab di sini annahu laisa ahadun minal a'immatil maqbulin indal ummah ya'tamidul mukhalafatan nabi. Nah, jawabannya bahwasanya tidak ada satupun imam yang telah diterima bagi umat. Nah, imam tersebut ya'tamid sengaja itu mukhalafah, berbeda pendapat dengan nabi atau menyelisihi atau menentang nabi gitu. Fi sa'in sunnati pada suatu pun dalam sunnah beliau. Dakikun au jalil baik itu kecil ataupun banyak gitu. Fa innahum mujma'una ala wujub itabihi. Karena semua imam tersebut telah berijma, telah sepakat wajib untuk mengikuti Nabi fi kulli ma ja'a bihi dari segala hal yang datang dari beliau. Walakin iza wajada li wahidin minhum. Tapi kalau misalnya ditemukan ada satu ucapan dari mereka, qaulun qad ja'a hadisun sahih bi khilafi. Nah, ucapan atau pendapat ini berbeda dengan hadis sahih gitu. Khilaf menyelisihi hadis sahih.
Fala buddah lahu min uzrin fi tarki. Itu haruslah menjadi sebuah uzur, jadi alasan dalam meninggalkannya. Itu jadi mereka punya alasan dalam meninggalkan hadis tersebut, punya alasan untuk menentang hadis tersebut, tidak mengamalkannya. Wal i'zaru fi hadzal bab katsiratin jiddan. Uzur, ya, uzur atau alasan dalam perkara ini banyak sekali. Wa min hadzal izar, adapun uzur-uzurnya yang pertama, alla yakunna hadis qad balagahu fi tilkal salah. Bisa jadi hadis itu tidak sampai kepada imam tersebut dalam satu masalah. Wa man lam yuballighul hadis la yukalliful amal bihi. Dan orang yang tidak sampai kepada orang tersebut sebuah hadis, maka tidak ditaklif, tidak diberikan beban untuk beramal dengan hadis tersebut. Wa hadza wal ghalib al aktsaru ma yujad min aqwalis salaf. Nah, ini kebanyakan banyak sekali terjadi ditemukan di ucapan-ucapan salaf, baik itu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mukhalifan li badil ahadis. Nah, ucapan mereka itu menyisihi, ya, bertentangan dengan sebagian hadis Nabi gitu. Contohnya apa? Contohnya ada di halaman 9 di sini. Ya, halaman 9. Eh Fahaza Abu Bakr radhiyallahu anhu lam mas'ula an mirasul jaddah. Contohnya ketika Abu Bakar itu ditanya mengenai warisan dari seorang nenek, ya. Qala ma laki fi kitabillahi min sayyi. Abu Bakar berkata, "Tidaklah untuk engkau wahai nenek eh, bagian warisan sebagaimana di kitab Allah, ya, sebagaimana di Al-Qur'an, sedikit pun gitu. Walakin as'alun nas, tetapi Abu Bakar akan bertanya kepada orang lain gitu. Fasalahum, maka Abu Bakar bertanya kepada orang lain. Faqamal Mughirah bin Syubah wa Muhammad bin Maslamah fasyada anna Nabi a'tahas sudus. Nah, berdirilah Mughirah dan Muhammad bin Maslamah gitu. Mereka berdua bersaksi bahwasanya Nabi itu memberikan kepada nenek-nenek tersebut sudus, yaitu seperenam dari harta yang meninggal. Nah, itu contoh alasan pertama. Ada kalanya imam-imam sebelum kita ataupun para sahabat dan tabiin itu tidak tahu sebuah hadis. Dan ketika imam dan para sahabat tersebut tidak mengetahui hadis, maka mereka tidak berdosa ketika tidak mengamalkan hadis tersebut. Karena mereka tidak tahu adanya hadis tersebut. Sebagaimana Abu Bakar itu. Abu Bakar tidak tahu bahwasanya ada bagian warisan untuk nenek-nenek gitu. Nah, makanya beliau menolak memberikan warisan kepada nenek tersebut. Tapi ketika beliau bertanya kepada Mugiro dan Muhammad, ternyata dibenarkan pendapat nenek tersebut. Karena Nabi sendiri telah memberikan seperenam bagian untuk nenek tersebut. Ya, itu uzur yang pertama. Uzur yang keduanya, an yuballighul hadis walakinnahu yaro an nadilatahu ala hukmi qad arodoha. Telah datang hadis tersebut kepada imam. Tetapi tetapi imam tersebut yaro berpendapat an nadilatahu, dilalah atau petunjuk hadis tersebut al hukm qad arodoha, pada suatu hukum yang telah bertentangan, saling bertentangan satu sama lain. Mulai dulu ala anlasat bimrodah, yang mana itu menunjukkan kepada suatu yang bukan maknanya, seperti mu'aradatil am bi khos. Di pertentangan antara lafaz yang am dengan makna yang khusus, atau lafaz yang mutlak dengan makna yang muqayyad. Au amrul mutlak bima yanfil wujub. Ya. Nah, ini dipelajari di usul fikih, ya, mengenai am dengan khos, mutlak dan muqayyad. Ah, ada hadis yang mana lafaznya itu suatu yang yang umum gitu, dan maknanya itu khusus, dan itu ditinggalkan oleh imam tersebut. Kenapa? Ya karena tadi lafadznya walaupun umum, makanya dia tidak meninggalkannya, karena dia hanya ya memakai suatu makna yang khususnya tersebut. Di catatan kaki ada gak ya? Hmm,
Mm-mm. Gak ada sih. Jadi salah satu alasan kenapa seorang imam itu tidak melakukan sebuah hadis karena imam tersebut tahu dalam hadis tersebut ada lafaz yang am tapi maknanya khusus. Ada juga lafaz yang mutlak tetapi maknanya yang muqayyad. Jadi karena pertentangan-pertentangan ini imam tersebut tidak mengamalkan hadis tersebut. Yang ketiga, an yubaligul hadis walakinau yaro naskhahu bidalil akhar. Telah datang imam tersebut telah datang hadis tersebut kepada imam tersebut. Walakinnahu tapi imam tersebut yaro berpendapat nasakhahu bidalil akhar. Hadis tersebut telah dihapus dengan dalil yang lain. Walau amsalatun katsira dan ini punya contoh yang banyak. Mm. Bisa jadi ada sebuah hadis yang hukumnya itu sudah lama ditinggalkan. Sehingga ketika sebuah hadis tersebut datang kepada imam, nah imam tersebut tahu hadis ini sudah dinaseh, maka harus ditinggalkan dan tidak mengamalkan hadis tersebut. Makanya imam tersebut meninggalkan dan tidak mengamalkan hadis tersebut. Itu berbagai uzur yang dilakukan oleh para imam dan para sahabat yang tidak melakukan hadis. Ada tiga ya. Ini juga sama ya, nomor 9, halaman 9. Lanjut pembahasan setelahnya. Mabasur Rabi fi anna sunnatun nabawiyah mubayinatun lil Qur'anil Karim. Nah, bahwasanya sunnah itu menjadi penjelasan untuk Quran. Anzalallahu lil Qur'anil Karim hidayatan linnasi fi umuri dinihim. Allah itu menurunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam perkara agamanya. Wa dunyahum juga dan juga dunia mereka. Walakin bi uslubin ijmali. Tapi gaya bahasa Quran itu gaya bahasa yang umum, yang global, fil ghalibi secara kebanyakannya. La yumkinu al-wuquf minhu. Kita tidak mungkin untuk bergantung pada Quran saja. Ala muradillahi azza wa jalla untuk mengetahui kehendak atau makna dari Allah itu. Bitorikil wuduh dengan cara yang jelas. Wa qad waqalallahu ila Nabi Muhammadin ayyubaligul Qur'anul Karim linnas. Tapi Allah itu telah mewakilkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan Quran pada manusia. Wa nubayyana lahum biqauli dan menjelaskan makna Quran dengan ucapan beliau. Wa fi'lihi dan perbuatan beliau. Ma yahtaju ilal bayan pada perkara yang membutuhkan kepada penjelasan. Sebagaimana di surat An-Nahl wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Nah, kita ya kami yaitu Allah telah menurunkan Quran eh, telah menurunkan zikir. Zikir di sini adalah hadis ya. Kita menurunkan hadis itu bayina untuk menjelaskan kepada manusia manusia untuk ya suatu yang diturunkan kepada mereka yaitu Quran. Bahwa Nabi SAW yubayyinu linnas kitabullah. Intinya ayat ini menjelaskan manusia kepada manusia bahwasanya kitab Allah itu la yasduru an nafsi. Oh, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan kitab Allah kepada manusia, menjelaskan Quran kepada Allah, menjelaskan Quran kepada manusia itu tidak berdasarkan dari jiwanya sendiri, tidak dari nafsunya sendiri. Walakin nau yatba'u ma yuha ilaih. Nabi itu mengikuti perintah yang diwahyukan kepadanya, hadis yang diwahyukan kepadanya. Jadi maksud dari ayat anal ini Allah menurunkan zikr yaitu hadis untuk menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Nah, dan hadis itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi untuk menjelaskan Quran. Fasunnatun nabawiyah wajib fatwa tafsir Quran Karim. Maka sunnah Nabi itu fungsinya sebagai penjelas dari Quran. Wal kasfu an asrorihi dan pembuka dari segala rahasia Quran. Penyingkap dari segala rahasia Quran. Wa tawdihi muradillah dan penjelasan dari kehendak Allah. Min awamiri wa ahkami dan dari perintah Allah dan hukum-hukumnya. Wa nahnu iza tattabi'na as-sunnah. Kalau misalnya kita me, misalnya ya, mengurutkan ya. Kalau kita mengurutkan sunnah minai sudah latihah berdasarkan
petunjuknya kepada hukum-hukum alat istamal Al-Quran yang diikuti Quran ijmalan secara global, tafsilan dan terperinci, wajadnaha tardu ala wudul arba'ah. Kita dapat menemukan hadis itu dibagi ke dalam 4 bagian. Jadi ada 4 bagian hadis. Kalau misalnya dibagi berdasarkan penjelasan hadis ini terhadap Al-Quran. Yang pertama, antakuna muwafakotan lima fil Quran. Hadis ini sama sesuai konteksnya dengan yang datang dengan Quran. Patakunu waridatun hina izin muradut takkid. Nah, yang makna dimaksud ketika itu adalah takkid, makna takkid atau makna penegasan. Seperti ucapan Nabi ittaqullah fin nisa, haruslah kalian bertakwa pada wanita, fainom wa nun ingdakum. Karena wanita itu penolong penolong untuk kalian. Akhotumuhum bi amanatillah. Kalian mengambil atau menikahi wanita itu dengan amanah dari sisi Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan mereka dengan kalimat Allah. Ini menjadi yuafik sesuai dengan firman Allah. Wa asyirhunna bil ma'ruf. Nah, bagian pertama dari hadis adalah muafakoh. Hadis yang sama konteksnya dengan Quran, maknanya sama dengan Quran. Kalau maknanya sama, maka dia menjadi takkid, menjadi penegas untuk Quran. Sebagaimana hadis yang menganjurkan untuk kita berlaku baik ya, berlaku adil pada wanita. Ini menjadi penegas dari surat An-Nisa. Kemudian asani antakuna bayanun lima urida bil Quran. Sunnah itu menjadi penjelas dari makna yang diinginkan oleh Quran. Kabayani mujmal Quran. Baik itu penjelasan global Quran, umumnya Quran, wataki di mutlak, dan ya pengikat suatu yang mutlak, watasil am dan pengkhusus suatu yang umum, wataudihil muskil dan penjelas suatu yang bermasalah. Wabisalu bayanil mujmal. Contoh dari hadis sebagai penjelas ayat yang global, ya, yang masih umum, sebagaimana hadis alati fiha tafsil ahkam sholah. Nah, hadis-hadis yang menjelaskan detail-detail hukum-hukum sholat, zakat, siam, haji, dan selain itu, beberapa ibadah-ibadah yang lain. Wa amma taudihul muskil kal hadis alazi bayanil murad minal khaitain. Nah, adapun penjelasan eh hadis untuk ayat-ayat yang muskil, yang belum jelas, yang masih bermasalah. Sebagaimana hadis yang menjelaskan makna 2 benang. Dalam ayat waqul sabuh hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Hmm. Jadi bagian kedua hadis sebagai penjelas Quran yaitu sebagai penjelas mujmal, sebagai pengikat mutlak, pengkhusus am dan penjelas muskil. Contoh dari penjelas mujmal atau keumuman ayat Quran adalah adanya hadis-hadis yang menjelaskan rincian-rincian ibadah. Sebagaimana hadis yang menjelaskan rincian sholat, solu kamaratu musuli, ataupun hadis-hadis yang menjelaskan rincian puasa, zakat, haji. Nah, ini fungsi hadis sebagai mubayyin di mujmal Quran. Ada juga fungsi hadis sebagai taudih muskil, penjelas ayat-ayat yang belum jelas atau yang bermasalah maknanya. Ada ayat di sini. Wa qul sabuh hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Fahima min ba'du sahabah al-muqalul al-abyad. Jadi dipahami oleh sebagian sahabat makna khayt abyad adalah benang yang putih dan khayt aswad adalah benang yang hitam gitu. Faqala Nabi, maka dijawab oleh Nabi di sini, huma bayadun har wa sawadul lail. Yang dimaksud benang putih, benang hitam adalah putihnya siang dan eh, hitamnya malam gitu. Nah, jadi di sini ayat Quran memakai majas. Nah, majas dari siang adalah putih
benang putih, dan majas dari malam adalah benang yang hitam. Nah, ini dijelaskan majasnya oleh Nabi. Bahwasanya yang dimaksud benang putih benang hitam adalah siang dan malam. Nah, itu adalah fungsi hadis sebagai penjelas mujmal dan penjelas yang muskil. Yang ketiganya antakuna dalatan ala hukmis sakataan Al-Quran. Hadis itu menjadi petunjuk untuk hukum yang tidak dijelaskan oleh Quran. Hukum yang diam oleh Quran. Didiamkan oleh Quran. Contohnya, kalau Nabi SAW fil bahar. Huwa tuhuru mahu alhil lumah itu tuh. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi di dalam Quran tidak dijelaskan eh, hukum air laut. Nah, karena Quran itu diam, tidak menjelaskan hukum air laut, maka dijelaskan Nabi dalam hadisnya bahwasanya airnya suci. Yang kedua, qauluhu til janin al kharj maitan berarti umi al zakah. Hadis Nabi mengenai seorang janin yang keluar, bayi yang lahir dan mati. Ya, bayi yang mati dari perut uminya yang baru dizakati. Zakatul janin, zakatu umi. Ya, zakatnya janin itu zakatnya ibunya gitu. Ini menjelaskan zakatnya bayi yang mati. Apakah itu harus dibayar atau tidak? Nah, Nabi menjelaskan bahwasanya zakat bayi yang mati itu tidak harus dibayar karena itu sudah dibayar atau sudah ditanggung oleh ibunya. Nah, ini menjelaskan hukum yang belum ada di dalam Quran. Yang keempatnya anna takuna nasikhotun hukmi sabatan Quran. Bahwasanya hadis itu menjadi penghukum atau penghapus penghapus dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Quran. Ala ra'yin man yajuzu nasul kitab bisunah. Berdasarkan pendapat orang yang membolehkan dihapusnya hukum kitab oleh sunnah. Contohnya hadis la wasiata lil waris. Tidak ada wasiat untuk orang yang mewariskan. Fa innahu nasihul hukmil wasiyah lil wadain. Nah, hadis ini telah menghapus hukum-hukum wasiat untuk orang tua, orang yang dekat, al-warisin asabit, orang-orang yang diwariskan, yang telah tetap oleh firman Allah di sini di surat Al-Baqarah, kutiba alaikum iza hadarakum maut. Nah, jadi sebelumnya ada ayat ini, ayat Al-Baqarah, bahwasanya kalau kita sebelum meninggal kita wajib berwasiat untuk siapa saja harta kita akan diwariskan. Nah, sehingga ketika kita meninggal, harta-harta kita itu akan diwariskan kepada orang yang menerima wasiat sesuai dengan wasiat gitu. Kemudian dihapuslah ayat ini hukumnya oleh hadis ini la wasiatil waris gitu. Intinya ketika kita mewariskan sesuatu itu tidak bisa mewariskan sesuai dengan wasiat lagi karena harta warisan sudah diatur oleh faraid, oleh ayat di Anisa gitu tentang hukum-hukum faraid, pembagian-pembagian warisan. Jadi setelah adanya ayat ini, ayat pembagian warisan dan adanya hadis ini, maka warisan itu tidak bisa dibagikan sesuai wasiat, tapi harus sesuai dengan ilmu faraid. Nah, itu fungsi dari hadis sebagai pembatal hukum Quran atau penghapus hukum Quran bagi yang membolehkannya. Mm-mm. Kemudian hadis sunnatun nabawiyah tastakbil bisari bitasri. Apakah sunnah itu eh, bisa diterima untuk dijadikan sebuah syariat gitu? Qad yaqulu qail annal wajh salis, bahwasanya tugas yang ketiga tadi Allah di zakar tahu yang kamu sebutkan sebelumnya yufidu anna sunnah qad yasbutu bi ahkam. Nah, itu menghasilkan hukum bahwasanya sunnah itu kadang-kadang bisa menetapkan hukum-hukum lam turdil fil Quran yang belum ada dalam Quran gitu.
baik itu ijmal secara umum dan juga tafsil secara terperinci. Wa wa yukhalifu zahir qouli ta'ala. Ini telah menyelisihi firman Allah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas gitu. Jadi intinya ada orang yang bertanya, apakah Quran itu menjadi salah, apakah sunnah Nabi atau hadis Nabi itu jadi sumber untuk sebuah hukum yang baru? Nah, hukum baru itu belum disebutkan dalam Quran gitu. Sedangkan dalam surat An-Nahl fungsi hadis itu sebagai penjelas dari Quran, bukan sebagai pembuat hukum baru yang belum ada Quran, yang belum ada di Quran. Maka jawabannya di sini. Intinya di sini, watau di zalik anal ahkam alladhi ja'at bias sunnatu wa saqatan al-Quran zahiron yumkinu an takuna bainalahu. Hukum-hukum yang datang dari sunnah itu dan yang didiamkan oleh Quran secara zahir itu mungkin menjadi penjelas bagi Quran tersebut. Imma batrikil ilhaq wa imma bitrukil kias. Nah, baik itu berdasarkan suatu yang ilhak atau menyusul, hukumnya itu menyusul ataupun hukumnya berdasarkan kias ataupun berdasarkan istimbatul qawaid, pengambilan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang umum dari yang juz'i. Hmm. Jadi intinya Quran itu selain sebagai penjelas dari Quran, dia juga boleh sebagai penetap hukum yang belum diturunkan oleh Quran, belum dijelaskan oleh Quran gitu. Ada tiga bagian hadis sebagai penetap hukum yang belum dijelaskan oleh Quran. Bagian yang pertama adalah al-ilhaq, bayanu bitorikil ilhaq, penjelasan hukum dengan cara ilhaq menyusul gitu. Qad yanussul Qur'anul Karim ala hilli syai'. Jadi kadang telah disebutkan dalam teks Quran dalam menghalalkan sesuatu. Quran itu telah menghalalkan sesuatu wa hurmatul akhar, mengharamkan sesuatu juga. Wa yakunu hunaka syai'un salis lam yanussu al-hukmi. Tapi datang suatu perkara yang belum disebutkan Quran dalam menghukumnya. Wa huwa akhidun min kulli minhuma bitarfin. Dan itu belum disebutkan dari dua sisi itu, baik halalnya ataupun haramnya, belum dijelaskan oleh Quran gitu. Fayakunu summa majalul istihad. Nah, perkara yang ketiga ini yang menjadi tempat untuk istihadnya Nabi gitu. Fi ilhaqihi, untuk menyusul hukumnya bi ahdima, dalam salah satu halal atau haramnya gitu. Fayutihin Nabi hukmi ahadima. Maka Nabi itu memberi hukum salah satunya, baik itu halal atau haram. Wa hana izin yatabayyanu annahu kana bin masmurati. Nah, ketika itu hadis itu menjelaskan bahwasanya hukumnya termasuk atau meliputi hadis. Contoh-contohnya ahallallahu thayyibat wa harramal khabais wa baqiya baina hazain aslain asya'an yumkinu ilhaqum bihadima. Oh, kita ulangi lagi di sini ya. Jadi ada perkara nih. Perkara ini eh, baik itu sudah dijelaskan oleh Quran, halal dan haramnya. Nah, contohnya kayak perkara yang buruk-buruk, babi dan anjing. Nah, itu kan babi dan anjing khobais, itu diharamkan dalam Quran. Dan eh, yang dihalalkan adalah toyibat, segala sesuatu yang baik-baik. Berarti an'am, hewan-hewan yang ternak itu dihalalkan dalam Quran. Tetapi ada perkara ketiga yang belum dijelaskan. Perkara ketiga itu tidak termasuk ke dalam khobais dan juga toibat. Nah, maka ditetapkan oleh sunnah hukumnya. Fabayana sallallahu alaihi wasallam fi zalika ma'itadoha bil amr. Nabi itu akan daskan suatu yang jelas ini dengan fanha an akli kulli zina bin minas siba. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya perkara ini itu nah, beliau akan melarang perkara ya melarang memakan segala sesuatu yang memiliki
taring ya, segala sesuatu yang memiliki taring dari hewan-hewan hewan yang buas gitu. Wa kullu zi makhlabin minat thair, dan segala perkara yang punya cakar dari burung-burung gitu. Wa naha an akli luhumil hamri al ahliyat. Beliau juga melarang kita memakan daging ya, daging-daging yang himar, daging keledai. Mm-mm. Wa qala inna rizun, beliau menjelaskan bahwasanya semua itu perkara tiga tadi adalah suatu yang menjijikan. Fa dzaqulu radiun ila man alil haq. Itu kembali kepada makna menyusul di aslil khabais, pada pokok suatu yang jijik, yang yang tercela. Mm-mm. Nah, jadi jelas ketika misalnya Quran itu bilang wah laulahu innama, bukan gitu ya. Walau lakum thayyibat. Oh, walau lakum thayyibat wa haramakum khaba'is. Yang mana ya? Pokoknya Allah itu di dalam Quran telah menyebutkan dia menghalalkan segala yang baik, walau lakum thayyibat gitu. Suatu yang baik-baik saja. Dan wa haramakum khaba'is. Allah itu mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Nah, yang baik-baiknya itu diperinci lagi dalam hadis. Itu an'am, hewan-hewan yang ternak. Dan yang khaba'is, yang buruk-buruk itu adalah babi dan anjing. Tetapi ada perkara-perkara yang tidak termasuk ke dalam dua tersebut. Tidak termasuk ke dalam toibat dan khabais. Nah, hadis akan menyusul hukum tersebut. Yaitu yang di antara kedua tersebut adalah segala hewan buas yang memiliki taring dan burung-burung yang memiliki kuku tajam. Dan daging keledai. Nah, tiga perkara ini ditetapkan oleh Nabi sebagai suatu yang haram. Karena itu suatu yang jijik, menjijikan. Nah, di sini Nabi melakukan penetapan hukum. Hadis itu menjadi sebuah penetapan hukum dari suatu yang belum didasarkan Quran. Dan penjelasan hukumnya itu secara ilhak, menyusul gitu. Oke, untuk contoh kedua nanti insya Allah di hari besok ya. Di hari pertama ini kita cukupkan dulu segini mengenai penetapan hukum oleh hadis. Nah, itu contoh yang pertama ya. Ayo, kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau itu baik. Ayo, terima kasih untuk sudah hadir. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung japri ya. Siap, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh. Ya. Oh, oh.